Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Febrianti dengan NIM 19290410020 dari kelas P3B 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode pencarian heuristik. Heuristik adalah aturan untuk memilih cabang-cabang yang paling mungkin menyebabkan penyelesaian permasalahan dapat diterima. Heuristik ini merupakan juga teknik yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dari proses pencarian. Ada 4 jenis metode heuristik. Yang pertama yaitu generate and test, pembangkit dan pengujian. Yang kedua hill climbing, pendakian bukit. Yang ketiga best first search, pencarian terbaik pertama. Yang keempat prep simulated annihilation. Yang pertama yaitu generate and test, pembangkit dan pengujian. Algoritma ini menggunakan prosedur DPTH first search karena suatu solusi harus dibangkitkan secara lengkap sebelum dilakukan tes. Algoritmanya yang pertama yaitu bangkitkan suatu kemungkinan solusi. Yang kedua, tes apakah solusi yang dibangkitkan tersebut adalah sebuah solusi yang bisa diterima sesuai dengan kriteria yang diberikan. Yang ketiga, jika solusi ditemukan, keluar. Jika tidak, ulangi langkah pertama. Contoh kasus, seorang salesman ingin mengunjungi sejumlah kota. Akan dicari rute terpendek di mana setiap kota hanya boleh dikunjungi tepat satu kali. Jarak antara tiap-tiap kota sudah diketahui. Misalkan ada 4 kota. Dengan jarak antara tiap-tiap kota terlihat seperti pada gambar berikut, A, B, C, dan D. Yang pertama itu membangkitkan solusi-solusi yang mungkin dengan menyusun kota-kota dalam urutan abjad, yaitu A, B, C, D, A, B, D, C, A, C, B, D, A, C, D, B, dan seterusnya. Dan untuk mengetahui jumlah seluruh kombinasi abjad yang mungkin menjadi sebuah solusi yaitu dengan huruf N. Kemudian metode yang kedua yaitu hill climbing, pendakian bukit. Hampir sama dengan generate and test. Perbedaan ini terjadi pada feedback dari prosedur tes untuk pembangkitan keadaan berikutnya. Pada simple hill climbing ini ada 3 masalah yang mungkin terjadi. Yang pertama, algoritma akan berhenti kalau mencapai nilai optimum lokal. Yang kedua, urutan penggunaan operator akan sangat berpengaruh pada penemuan solusi. Dan yang ketiga, tidak diizinkan untuk melihat satu pun langkah sebelumnya. Kemudian algoritma simpelnya. Yang pertama yaitu cari operator yang belum pernah digunakan. Gunakan operator ini untuk mendapatkan keadaan yang baru. Dan yang kedua, kerjakan langkah-langkah berikut sampai solusinya ditemukan atau sampai tidak ada operator baru yang akan diaplikasikan pada keadaan sekarang. Cari operator yang belum digunakan. Gunakan operator ini untuk mendapatkan keadaan yang baru. Algoritma yang ketiga yaitu evaluasi keadaan awal. Jika tujuan berhenti, jika tidak, lanjut dengan keadaan sekarang sebagai keadaan awal. Jika keadaan baru merupakan tujuan keluar. Jika bukan tujuan, namun nilainya lebih baik daripada keadaan sekarang, maka jadikan keadaan baru tersebut menjadi keadaan sekarang. Jika keadaan baru tidak lebih baik daripada keadaan sekarang, maka lanjutkan iterasi. Metode yang ketiga itu best first search. Pada metode ini, pencarian diperbolehkan mengunjungi node yang ada di level yang lebih rendah. Jika ternyata node pada level yang lebih tinggi ternyata memiliki nilai heuristik yang lebih buruk. Ada 2 jenis best first search. Yang pertama yaitu get ready best first search. Yang algoritma ini merupakan jenis algoritma yang paling sederhana. Algoritma ini hanya memperhitungkan biaya perkiraan saja dengan rumus F sama dengan H. Karena hanya memperhitungkan biaya perkiraan yang belum tentu kebenarannya, maka algoritma ini menjadi tidak optimal. Kemudian
Jenis yang kedua yaitu algoritma A. Berbeda dengan algoritma sebelumnya yaitu algoritma greedy. Algoritma ini akan menghitung fungsi heuristik dengan cara menambahkan biaya sebenarnya dengan biaya perkiraan, sehingga didapatkan rumus Fn sama dengan Gn tambah Hn. Gn biaya sebenarnya dari node awal ke node n. Hn biaya perkiraan dari node n ke node tujuan. Dengan perhitungan biaya seperti ini, algoritma A adalah komplit dan optimal. Contoh kasusnya itu greedy based first search. Dari contoh di atas, greedy akan menemukan solusi SBK dengan total jarak 105. Padahal ada solusi lain yang lebih optimal, yakni SABFKG dengan total jarak hanya 95. Dari situ bisa disimpulkan bahwa greedy based first search tidak bisa menemukan solusi yang optimal. Kemudian algoritma A. Berbeda dengan greedy, algoritma ini akan menghitung fungsi heuristik dengan cara menambahkan biaya sebenarnya dengan biaya perkiraan, sehingga didapatkan rumus F dalam kurung N sama dengan G dalam kurung N tambah H dalam kurung N, yang dimana Gn ini biaya sebenarnya dari node awal ke node N, H dalam kurung N ini biaya perkiraan dari node N ke node tujuan. Dengan perhitungan biaya seperti ini, algoritma A adalah komplit dan optimal. Jenis yang keempat yaitu simulated annealing. Simulated annealing ini salah satu algoritma untuk optimisasi yang bersifat generik, berbasiskan probabilitas dan mekanika statistik. Algoritma ini dapat digunakan untuk mencari pendekatan terhadap solusi optimum global dari suatu permasalahan. Terima kasih, sekian pembawaan materi keempat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.